Nenek tua, cepat bayar hutang-hutangmu. Kalau tidak, aku akan bakar rumah dan seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nurul Story. Pada kesempatan kali ini, ada salah satu pengalaman yang sangat menyayat hati sekali teman-teman. Jadi, ada seorang nenek tua yang difitnah oleh warga kampung mencuri padi hasil panen yang sedang dijemur di halaman rumah. Kejam sekali ya. Sampai si nenek itu diarak ramai-ramai ke balai desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya nih teman-teman. Dasar warga nggak berperi kemanusiaan ya teman-teman. Alhamdulillahnya, ada polisi baik yang sedang patroli, kemudian melihat keramaian apa yang sedang terjadi. Dan alhamdulillah berhasil menolong si nenek tersebut dari amukan warga. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Di desa kecil bernama Sumberrejo, di lereng bukit hijau yang sering diselimuti kabut pagi, hidup seorang nenek bernama Kastumi. Usianya sudah 75 tahun, tubuhnya ringkih seperti daun kering yang mudah patah. Rambutnya putih keperakan, diikat sederhana dengan kain lusuh. Ia tinggal sendirian di gubuk bambu reyot di pinggir sawah setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu akibat sakit paru-paru. Anak-anaknya, mereka pergi ke kota, mencari rezeki, tapi tak pernah kembali. Hanya kiriman uang sporadis yang datang, cukup untuk beli beras dan obat rematik. Setiap hari, Kastumi berjalan tertatih menyusuri pematang sawah, memungut rumput liar untuk makanan kambing tetangga. Ia tak punya apa-apa selain tongkat kayu dan doa-doanya. Warga desa tahu ia miskin, tapi belakangan bisik-bisik jahat mulai beredar. Nenek itu suka keluyuran malam, siapa tahu dia yang ambil ayam hilang kemarin, kata seorang petani di warung kopi. Fitnah itu tumbuh seperti jamur di musim hujan, tanpa bukti, hanya karena ia sendirian dan tak punya suara. Pagi itu, matahari baru saja terbit, menyinari hamparan padi yang dijemur di halaman rumah Pak Hadi, ketua RT yang kaya raya. Tumpukan gabah kuning keemasan tersebar luas, dijaga dua anak buahnya. Kastumi lewat di dekat situ, mencari rumput untuk kambing Bu Siti. Tiba-tiba, jeritan pecah. "Pencuri! Nenek Kastumi ambil padi!" Kastumi tersentak, tongkatnya jatuh. Ia memandang Pak Hadi yang berlari mendekat, wajahnya merah padam. Kau yang ambil 10 kilo padi kemarin malam. Saksi bilang lihat bayangan seperti kau." "Aku? Tidak, Pak. Aku tak pernah sentuh milik orang. Malam kemarin aku tidur di gubuk, sakit kaki ini," balas Kastumi gemetar, suaranya lirih seperti angin. Warga mulai berkumpul, seperti serigala yang mencium darah. "Iya, dia pasti. Miskin begitu, pasti iri lihat padi kami," teriak seorang ibu sambil menunjuk-nunjuk. "Ambil dia, bawa ke balai desa, biar kades hukum," tambah yang lain. Kastumi mundur, air mata mengalir. "Tolong, aku tak bersalah. Siapa saksi itu? Biar aku tanya langsung." Pak Hadi menyeringai. "Tak usah banyak omong, ikat tangannya." Dua pemuda maju, mengikat pergelangan Kastumi dengan tali rafia kasar. Ia menjerit pelan, kulitnya lecet. "Sakit, tolong lepaskan." Tapi mereka tak peduli, arak-arakan dimulai. Kastumi ditarik paksa menyusuri jalan desa, kakinya terseret di tanah berbatu. Warga ikut, melempar kata-kata pedas. "Pencuri tua, malu-maluin desa, bakar gubuknya nanti." Kastumi menangis terseduh. "Ya Allah, kenapa begini? Aku tak pernah curi sebutir beras pun. Anak-anakku, kalau tahu ibunya begini, hancur hati mereka." Perjalanan ke balai desa terasa abadi. Panas matahari menyengat, tapi lebih panas lagi tatapan penuh benci dari warga. Di depan balai, kades sudah menunggu, tangannya disilang. "Bawa masuk, kita adili sekarang juga." Kastumi didorong masuk, jatuh berlutut di lantai semen dingin. "Pak Kades, aku tak bersalah, tolong dengar aku." Kades memandang dingin. "Bukti? Saksi bilang lihat kau dekat jemuran malam itu. Hukumannya bayar ganti rugi atau keluar dari desa."
Warga bertepuk tangan, Kastumi menunduk, isaknya memenuhi ruangan. Siapa? Siapa yang fitnah aku? Tiba-tiba, suara motor menderu di luar. Fahrudin, polisi desa yang dikenal adil, turun dari kendaraannya. Seragamnya basah keringat, matanya tajam. Ia mendengar keributan dari patroli paginya. Apa ini? Kerumunan apa? Mundur semua. Warga bergumam, tapi mundur pelan. Fahrudin masuk ke balai, melihat Kastumi berlutut. Bu Kastumi, kenapa begini? Kastumi mengangkat wajah. Pak polisi, mereka bilang aku curi padi Pak Hadi. Aku tak lakukan itu. Fahrudin memandang Kades. Pak Kades, ini tak benar. Tak ada bukti langsung, hanya omongan saksi. Hukum tak boleh sembarangan. Lepaskan ikatannya sekarang. Pak Hadi maju. Dia pencuri. Saksi saya terpercaya. Saksi siapa? Bawa ke sini. Perintah Fahrudin tegas. Seorang pemuda kurus masuk, matanya gelisah. Saya melihat bayangan malam itu, mirip nenek ini. Fahrudin mendekat. Bayangan? Digelap? Kau yakin? Kalau bohong, kau bisa dipenjara atas fitnah. Pemuda itu gemetar. Saya disuruh Pak Hadi. Tak ada bayangan sebenarnya. Padi hilang karena tikus, tapi dia mau salahkan nenek ini. Ruangan gempar. Pak Hadi memucat. Bohong, kau pengkhianat. Geleng Fahrudin. Cukup, Bu Kastumi bebas. Pak Hadi, kau yang akan saya selidiki atas pemalsuan saksi. Warga, pulang. Jangan ikut fitnah lagi. Kastumi dilepaskan. Fahrudin memapahnya keluar. Bu, maafkan mereka. Saya tahu ibu tak bersalah. Saya sering lihat ibu bantu tetangga. Tak mungkin curi. Kastumi menangis haru. Terima kasih Pak Fahrudin. Kau seperti anakku. Tanpa kau, aku sudah hancur. Fahrudin menyembung. Itu tugas saya, Bu. Istirahat dulu. Saya antar pulang. Hari-hari berikutnya desa berubah, fitnah lenyap, warga malu. Kastumi dapat permintaan maaf, bahkan bantuan makanan. Fahrudin sering mampir, bawa obat atau cerita. Bu, kalau ada masalah lagi, panggil saya langsung. Kastumi mengangguk, kau pahlawan desa ini, Pak. Tapi nasib tak selamanya baik. 2 minggu kemudian, malam hujan deras, Fahrudin patroli sendirian. Laporan kecelakaan di jalan licin datang. Ia buru-buru ke sana, tapi ban motor selip di tikungan. Tabrakan dengan truk kayu. Fahrudin tewas seketika. Berita itu menyebar pagi harinya. Kastumi sedang menyeduh teh saat Bu Siti datang berlari. Bu Kastumi, Fahrudin dia meninggal malam tadi. Kecelakaan. Kastumi terdiam, cangkir jatuh pecah. Apa? Tidak mungkin, dia baru kemarin mampir. Bu Siti menangis terseduh. Benar Bu, jenazahnya di puskesmas sekarang. Kastumi berlutut, air mata mengalir deras seperti hujan malam itu. Pak Fahrudin, kenapa kau pergi duluan? Kau selamatkan aku dari fitnah, dari kehancuran. Sekarang aku sendirian lagi. Siapa yang pelindungi desa ini? Ia menangis sepanjang hari, tak makan tak minum. Warga berkumpul di pemakaman. Hujan turun lagi. Kastumi berdiri di depan makam, meletakkan bunga liar. Selamat jalan anakku, aku akan ingat kebaikanmu selamanya. Tapi hati ini hancur sudah. Desa itu selamanya kehilangan pahlawan. Kastumi hidup dalam kesedihan, tapi dengan kenangan yang tak pudar. Akhirnya, fitnah membunuh lebih daripada reputasi. Itu pun merenggut nyawa yang paling mulia.